Halo, perkenalkan nama saya Juven Alvanda dengan NIK akhir 156. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai taxation of capital. Yang dimana materi yang akan saya bawakan yang pertama itu adalah alasan pengenaan atau penidaan pajak atas penghasilan kapital. Yang kedua itu adalah dampak pajak modal terhadap tabungan dan investasi. Yang ketiga adalah dampak pajak modal terhadap pengambilan risiko. Yang keempat adalah komplikasi dalam mengukur perubahan nilai aset, inflasi, capital gains, dan juga depresiasi. Kita akan berlanjut pada materi yang pertama, itu adalah alasan pengenaan atau peniadaan pajak atas penghasilan kapital. Nah, perdebatan mengenai apakah pendapatan kapital perlu dikenai pajak muncul karena modal memiliki karakteristik berbeda dari pendapatan kerja. Dari sisi keadilan, pajak atas modal dianggap penting karena modal umumnya dimiliki oleh kelompok berpendapatan tinggi. Jika penghasilan kapital tidak dipajaki, sistem pajak bisa kehilangan sifat progresif dan memperlebar ketimpangan. Selain itu, pembajakan modal juga mencegah praktik pengalihan pendapatan kerja menjadi pendapatan modal untuk menghindari pajak. Namun dari sisi efisiensi, banyak argumen yang menolak pajak atas modal. Pajak modal dinilai dapat menurunkan insentif menabung dan berinvestasi, yang akhirnya menghambat akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa teori, pajak modal yang optimal bahkan dianggap seharusnya nol, terutama jika fokus sistem pajak adalah konsumsi. Dalam kerangka pajak konsumsi, pendapatan yang ditabung sebaiknya tidak dikenai pajak sampai benar-benar digunakan. Pertimbangan administratif juga berperan. Mengukur pendapatan modal, khususnya capital gains, sangat kompleks dan mahal. Ketika kapasitas administrasi negara terbatas, pembajakan modal justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Secara keseluruhan, keputusan membajaki atau tidak membajaki pendapatan kapital bergantung pada keseimbangan antara keadilan, efisiensi, dan juga kemampuan administrasi. Negara yang menekankan redistribusi memilih membajaki modal, sementara negara yang lebih fokus pada pertumbuhan atau memiliki kapasitas administrasi rendah cenderung memberikan perlakuan pajak yang lebih ringan terhadap penghasilan kapital. Materi yang kedua itu adalah dampak pajak modal terhadap tabungan dan investasi. Pajak modal sangat mempengaruhi keputusan menabung dan berinvestasi karena penghasilan dari modal adalah imbalan atas penundaan konsumsi. Ketika pajak dikenakan pada pendapatan modal, tingkat pengambilan setelah pajak menjadi lebih rendah. Hal ini membuat menabung menjadi kurang menarik dibandingkan mengonsumsi sekarang, sehingga insentif menabung dan berinvestasi menurun. Dalam kerangka ini, pajak modal berfungsi seperti biaya tambahan bagi individu yang memilih menunda konsumsi. Sehingga semakin tinggi pajaknya, semakin besar kemungkinan tabungan berkurang. Secara makro, penurunan tabungan akan mengurangi investasi, terutama di perekonomian tertutup di mana tabungan domestik menjadi sumber utama pendanaan investasi. Kurangnya investasi dapat menahan akumulasi modal, menurunkan produktivitas, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika perekonomian terbuka, efeknya bisa berbeda karena negara dapat menarik modal asing, namun pajak modal yang tinggi juga bisa menurunkan daya tarik suatu negara bagi investor global dan memicu perpindahan modal ke negara dengan tarif yang lebih rendah. Pajak modal juga berpotensi menimbulkan distorsi alokasi investasi jika beberapa jenis pendapatan modal dikenai pajak lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Investor dapat memilih instrumen bukan berdasarkan manfaat ekonominya, tetapi karena keuntungan pajaknya. Distorsi seperti ini bisa menurunkan efisiensi dan produktivitas. Meski demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa tidak semua individu beresponsif terhadap perubahan tingkat pengambilan setelah pajak, karena banyak yang menabung untuk tujuan tetap seperti pendidikan atau bahkan pensiun. Walau pengaruh di tingkat individu bervariasi, dampaknya terhadap investasi agregat tetap penting, terutama bagi negara berkembang yang bergantung pada pembentukan modal. Secara keseluruhan, pajak modal dapat melemahkan insentif menabung, menurunkan investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi jika terlalu tinggi. Karena itu, desain kebijakan harus hati-hati, misalnya dengan penyesuaian tarif atau pendekatan pajak konsumsi agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa menimbulkan distorsi yang besar. Pajak modal pada akhirnya menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan fiskal modern, terutama di era globalisasi pasar keuangan. Berlanjut ke materi yang ketiga, itu adalah dampak pajak modal terhadap pengambilan risiko, di mana pengambilan risiko adalah bagian penting dari aktivitas ekonomi modern, terutama dalam investasi kewirausahaan dan inovasi. Karena aktivitas-aktivitas ini mengandung ketidakpastian tinggi, cara pajak modal memperlakukan konten keuntungan dan kerugian sangat mempengaruhi seberapa besar risiko yang bersedia diambil oleh investor dan juga perusahaan. Secara teori, jika pajak dikenakan simetris, di mana pemerintah ikut berbagi keuntungan sekaligus ikut menanggung kerugian melalui mekanisme pengurangan kerugian, maka pajak tidak terlalu mempengaruhi keberanian pengambilan risiko. Namun dalam praktiknya, banyak sistem pajak tidak memberikan pengurangan kerugian secara penuh sehingga pemerintah yang hanya mendapatkan bagian dari keuntungan, tetapi tidak menanggung kerugian secara seimbang. Asimetri ini membuat investor menjadi lebih berhati-hati dan menghindari proyek yang sebenarnya memiliki potensi hasil tinggi, tapi juga berisiko besar.
Hal ini terasa dalam dunia startup dan juga inovasi teknologi yang tingkat kegagalannya tinggi. Jika kerugian tidak dapat dikompensasi dengan baik, minat untuk menanamkan modal di sektor-sektor tersebut menurun dan pada akhirnya dapat menghambat inovasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pajak modal juga mempengaruhi komposisi portofolio investor. Ketika pajak memperburuk imbal hasil aset berisiko, investor cenderung lebih beralih ke instrumen yang lebih aman tetapi kurang produktif, sehingga alokasi modal menjadi kurang efisien. Meskipun begitu, ada konteks tertentu di mana pajak modal justru dapat membantu mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan, misalnya untuk mencegah spekulasi berbahaya yang bisa mengganggu stabilitas keuangan. Karena itu, desain pajak yang baik harus menjaga insentif risiko tetap sehat tanpa mendorong perilaku spekulatif yang merugikan. Singkatnya, dampak pajak modal terhadap pengambilan risiko sangat bergantung pada apakah perlakuan pajaknya simetris atau tidak, serta bagaimana ia mempengaruhi return real. Sistem pajak yang dirancang dengan hati-hati dapat mendukung inovasi dan dinamika ekonomi, sementara sistem yang buruk dapat menghambat aktivitas berisiko yang sebenarnya produktif. Berlanjut ke materi yang keempat, itu adalah komplikasi dalam mengukur perubahan nilai aset, inflasi capital gains, dan juga depresiasi. Mana pengukuran perubahan nilai aset merupakan salah satu bagian paling rumit dalam perpajakan karena berbeda dari penghasilan kerja yang jelas dan mudah dihitung. Nilai aset dipengaruhi oleh inflasi, pergerakan harga pasar, dan juga aturan depresiasi, sehingga pajak modal sulit dirancang secara sederhana dan netral. Inflasi menjadi sumber masalah pertama. Ketika inflasi naik, nilai nominal aset ikut meningkat meski nilai realnya belum tentu berubah. Jika kenaikan nominal ini dibajaki sebagai pendapatan, pemilik aset justru membayar pajak atas inflationary gains yang tidak meningkatkan kesejahteraan mereka. Distorsi seperti ini semakin besar karena inflasi tinggi atau aset disimpan dalam jangka panjang. Masalah kedua muncul pada pemajakan capital gains, terutama ketika pajak hanya dikenakan saat aset dijual. Mekanisme ini menciptakan lock-in effect, yaitu situasi di mana investor menahan aset lebih lama untuk menunda pajak. Akibatnya mereka enggan menjual atau memindahkan modal ke investasi yang lebih produktif karena akan memicu kewajiban pajak. Lock-in effect dapat menghambat diversifikasi, mengurangi efisiensi pasar modal, dan juga memperlambat alokasi modal ke sektor yang lebih menguntungkan. Kompleksitas berikutnya terdapat pada aturan depresiasi. Depresiasi seharusnya mencerminkan penurunan nilai aset produktif secara ekonomis, tapi dalam perpajakan depresiasi sering mengikuti aturan fiskal yang tidak selalu realistis. Jika depresiasi fiskal terlalu cepat, perusahaan mendapat pengurangan pajak lebih besar dari penyusutan real dan ini menciptakan insentif berlebihan untuk membeli aset tertentu. Sebaliknya, jika depresiasi terlalu lambat, investasi menjadi kurang menarik. Ketidaksesuaian ini menyebabkan alokasi modal menjadi bias dan tidak efisien. Secara keseluruhan, inflasi capital gains dan juga depresiasi menunjukkan bahwa pengukuran pendapatan modal sangat bergantung pada parameter yang tidak terlalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Ketidakakuratan pengukuran ini menimbulkan distorsi perilaku investor, mulai dari menahan aset terlalu lama, memilih aset tertentu karena alasan pajak, hingga menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Karena itu, banyak usulan reformasi menekankan perlunya penyesuaian inflasi, aturan depresiasi yang lebih mendekati kondisi ekonomis, atau bahkan pergeseran ke sistem pajak konsumsi. Tantangannya adalah bagaimana merancang sistem pajak modal yang adil, akurat, dan efisien tanpa menambah kerumitan atau membuka celah penghindaran pajak. Itulah beberapa materi yang sudah saya bawakan pada presentasi kali ini. Untuk berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu pembahasan pajak atas penghasilan modal menunjukkan bahwa kebijakan ini selalu berkaitan dengan 3 hal: keadilan, efisiensi, dan juga kemudahan administrasi. Dari sisi keadilan, pajak modal penting karena modal umumnya dimiliki oleh kelompok berpendapatan tinggi. Jika tidak dibajaki, ketimpangan bisa meningkat. Namun dari sisi efisiensi, pajak modal dapat menurunkan insentif menabung, berinvestasi, dan mengambil risiko sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melambat. Selain itu, tantangan administrasi seperti pengaruh inflasi, pemajakan capital gains, dan juga aturan depresiasi membuat pengukuran pendapatan modal karena menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan distorsi dalam keputusan investasi. Karena itu, kebijakan pajak modal harus dirancang secara seimbang, tidak terlalu rendah sehingga memperburuk ketimpangan, tetapi juga tidak terlalu tinggi sehingga menghambat aktivitas ekonomi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Juven Alvana, pamit undur diri. Terima kasih.